Pelajaran apa nih? Hadis apa? Kalau jadwalnya apa? Hadis. Barang libur. Udah hadis aja dah. Ikutin jadwalnya aja. Nggak bawa hadis. Riyadul Badi aja. Ya udah, Riyadul Badi nggak apa. No, ibu-ibu bagi hadis aku udah. Oke, no. Rim. Belak ibu bagi. Bagian enggak? Kalau yang udah mah jangan ya. Iya, jangan punya dua, jangan orang itu juga sih ngapain. Satu. Nanti yang belum punya baru ambil ya. Kulitnya beda, isinya sama. Ya. Ini mau hadis aja hadis. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u. Bab ke-4. Fi fadilati sholati alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam keutamaan membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh salat di situ jangan diartiin sembayang lagi ntar. Ya. Ini selawat ya. Dalam keutamaan membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. 10 hadis sudah kita bahas tentang keutamaan basmalah atau bismillah. Nah, 10 hadis lagi yang nanti kita akan pelajari tentang fadilah atau keutamaan membaca selawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, Pami baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bi fadilati sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Ajis, terusin. Udah kita aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa arratan lam yamut hatta yubasysyara lahu bil jannati. Ayo terus. Ganti. Wahidatan sallallahu alaihi biha asram wa man alaiya asram sallallahu alaihi biha mi'ata. Iya, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyron. Tuh kenapa dibaca nabiyu? Fa'il. Tuh lafaz nabiyu yang disebut i'rabnya mana? Na-nya apa bi-nya? Apa yu-nya? Yu-nya tuh ya. Akhir kalimat, akhir lafaz. Dia dibaca yu
karena ada amil. Mana amilnya? Tuh fiil qala. Dia nuntut sebagai fa'il tuh. Jadi qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sholla, siapa orang yang membaca selawat, atau boleh aja siapa orang yang berselawat alayya, kepadaku. Ini akunya siapa? Nabi itu. Wahidatan, satu kali. Sallallahu alaihi asron, Allah berselawat atasnya 10. Itu. Seorang hamba membaca selawat 1 kepada Nabi, dibalas oleh Allah berapa? 10. Dan perlu diluruskan ya, kita membaca selawat bukan untuk Nabi, bukan ya pahalanya, tapi kembali ke kita. Nabi mah, apalagi Allah, nggak perlu dari kita. Dia mah udah dijamin Nabi masuk surga. Allah juga nggak berpengaruh tentang ibadah kita. Ya, kita nggak ibadah, Allah miskin nggak? Nggak. Kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, jujur, takwa semuanya, bisa nggak nambahin kekayaan Allah? Enggak juga. Ya, Allah mah nggak perlu. Jadi kita kalau membaca selawat bukan untuk Nabi, tapi untuk kita. Ya. Nah, Allah yang menciptakan Nabi aja berselawat nggak? Berselawat tuh. Allah yang maha segala-galanya, Dia yang menciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berselawat, apalagi kita tuh ya, sering kita dengar minimal banget ayat itu seminggu 1 kali laki-laki. Ya, gimana bunyinya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Alan nabi, nabiyu. Alan nabi, ada amil. Mana amilnya? Ala. Tuh nuntut dia wajib dibaca kasroh. Makanya alan nabi. Tuh ya. Perubahan apa tuh? Kalau an nabi jelas. Lapa apa takdir? Lapa. Tuh nabiyu perubahan apa nih? Lapa gitu ya. Jadi Allah bersama malaikat berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita dengar penceramah para habaib, para kiai, itu selalu menganjurkan kita kalau ada problema yang kita hadapi dalam hidup ini, banyak-banyaklah membaca selawat. Tapi bacanya di saat itu belum terjadi, berarti harus diapain? Dilazimin. Jangan baca doa, baca selawat, zikir dan sebagainya kalau datang musibah baru baca. Kata malaikat itu gini, kemarin kemana emang? Ya kurang manjur ya, kurang punya pengaruh. Jadi di saat kita masih segar bugar, baca ya. Jangan udah sakit baru apa? Baca. Aja salahin apa? Selawat ya gitu. Katanya kalau baca ini pengaruhnya ini. Gue udah baca begini-gini juga. Lah bacanya sekali doang, lagi sakit lagi maksudnya. Gitu ya. Ya alam. Jadi kita lazimkan itu ya. Mungkin untuk banyak belum bisa, apa-apa. Mulai dari yang paling dikit dulu. Nih kayak ini. Ini berat nggak ngambil di sini? Baca sekali sih. Man sholla alayya, tuh siapa orang yang berselawat kepadaku wahidan, 1. Ya berarti kalau misalnya pengen yang singkat ya baca Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu selawat bukan tuh? Selawat udah. Mungkin yang panjangan mah kali kagak hafal, yang pendek-pendek aja sama aja.
Cuman beda aja ya pahalanya tuh ya. Jadi yang paling keren itulah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baca satu dibalas oleh Allah untuk kita bukan satu, asron tuh 10 tuh ya. Berarti berapa bedanya? 9. Kita satu dibalas tuh, jadi 10 ya, berarti kan 9 lebihnya tuh, ya. Berarti kalau kita baca 2 ya 20, kita baca 3 30, orang satu aja 10 tuh. Jadi siapa orang yang membaca selawat kepadaku 1 kali, Allah berselawat atasnya 10 tuh ya. Untuk siapa? Untuk umatnya Rasul, untuk kita nih yang membaca selawat kepada Nabi ya. Makanya kalau ada orang yang atau kita mendengar disebut nama Rasul, jangan lupa tuh kita berselawat ya. Atau kita lanjutkan sallallahu alaihi wasallam, atau kita jawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu sih untuk jawabannya, mau didengar oleh orang lain ataupun enggak terdengar, yang penting kita jawab ya. Bahkan ada sebuah hadis, kalau ada orang yang disebut nama Nabi tapi dia tidak menjawabnya, sedangkan keberadaan dia bukan di tempat-tempat yang dilarang, itu kategori orang yang bahil, orang yang pelit. Nanti jangan terlalu baik lagi di WC jawab lagi. Jangan ya. Makanya tadi saya bilang apa? Di tempat-tempat yang tidak dilarang jawab kita ya. Kalau kita mendengar nama Rasul disebut tuh ya. Jadi ini ngamalin hadis ini ringan. Sekali. Tapi jangan wabong sekali dijawab 10, nanti sekali doang ya. Pelit amat sih kita ya. Ya, makanya dilazimkan itu ya, untuk baca selawat taruhlah 1 hari 1 malam 100 kali, kira-kira berat nggak? 100 kali itu kalau tadi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma sholli wa sallim wa barik, kira-kira 10 menit selesai nggak? Enggak sampai 10 menit ya. Orang bacanya ya jangan baca Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi 100 kali ya. Orang udah pada duit gajinya banyak, kita belum ada gajiannya. Baca cepat aja Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, wa sholli wa sallim wa barik alaihi ya. Yang penting ucapannya benar. Lambat juga salah juga agak benar, dengan cepat benar tuh ya. Jadi Allahumma sholli wa sallim wa barik. Silakan dah kalimat-kalimatnya banyak, kalimat salawat kepada Nabi ya. Yang paling ringan yaitu Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Coba Lal baca lagi Lal. Sama artinya Lal, coba Lal. Man sholla. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa barik alaihi. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Coba terjemahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Iya, gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu failnya diapain? Dihilangkan tuh ya. Man shalla alayya, siapa orang yang berselawat atau membaca selawat kepadaku alpa marotan. Ini alpa nama sebuah apa ini? Alpamat ya, artinya 1000 ya. Alpa marotan 1000 kali. Kalau tadi 1 kali, tambahin nolnya berapa? 3. Jadi alpa marotan 1000 kali dia baca. Lam yamut hatta yubasyara lahu bil jannati.
Nah, kenapa dibaca ti? Ada amil tuh. Amilnya mana? Bi, yang menuntut wajib dibaca kasroh. Kalau ini lam yamut, kenapa sakal akhirnya dibaca jajam? Karena ada amil lam yang menuntut dibaca sukun jajam. Tuh, lam yamut. Tuh ya. Jadi siapa orang yang berselawat kepadaku 1000 kali, baca selawatnya, kalau tadi 1, sekarang 1000. Ya. Lam yamut, tidaklah ia meninggal, hatta yubasyaralahu bil jannah, hingga diberikan kabar gembira baginya surga. Tuh ya, kalau kita bisa membaca selawat 1000 kali, kita nggak bakal meninggal dulu sebelum ada kabar gembira dari Allah. Apa kabar gembiranya? Surga tuh, jannah. Nah, ya, ini luar biasa. Ya. Kalau ada orang yang nggak percaya, silakan ya. Kalau nggak mau, ya. Tapi jelas kalau selawat, Allah berselawat. Ya. Kalau sholat dalam Quran Allah nyuruh, Allah sholat nggak? Nah, puasa Allah nyuruh nggak dalam Quran? Nyuruh. Terus Allah puasa nggak? Nah, tapi ketika selawat Allah nyuruh, Allah selawat nggak? Berselawat tuh tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya. Berarti kalau kita amalkan, kita baca, insya Allah pahalanya besar. Allah aja malaikat berselawat, apalagi kita ya. Tapi sekali lagi, bukan untuk Nabi, bukan untuk Allah, bukan untuk malaikat, tapi untuk kita juga kembalinya ya. Bukan untuk Allah, bukan ya, untuk kita ya. Jadi ini kalau orang sudah rutin setiap malamnya bacanya berapa? 1000. Ini kayaknya mah agak berat ya, 1000 kali mah. Ya kalau belum bisa, ya udah tuh tadi dah, yang enteng aja, yang gak ganggu aktivitas kita ya 100 kali dah ya. Tapi rutin bacanya ya. Setiap malam ya, siang boleh ya. Apa habis subuh atau habis isya atau setelah sholat maghrib nunggu datangnya isya, ya nggak kemana-mana tapinya ya. Kalau yang punya kerjaan mah ya laksanakan kegiatan habis sholat tuh ya, tinggal udah laksanakan lagi tugas kita. Ntar waktu sholat kerjakan lagi sholat ya. Itu agama nyuruh begitu ya, yang nyambung terus ya. Kalau memang nggak ada aktivitas yang lainnya, misalnya kayak maghrib, habis maghrib ada pengajian, antara zikir sama ngaji mana besar pahalanya? Iya, besaran ngaji dulu, jangan apa nggak ikut ngaji, anak zikir habis maghrib sampai isya ya, cuma ya. Zikir yang paling besar pahalanya ya taklim tuh ya. Satu saat kita duduk di majelis taklim itu sama dengan kita sholat sunnah 1000 rakaat ya. Pernah kita sholat, jangan satu malam dah, sebulan, ada enggak? Itu nanti besok-besok hitung-hitung. Sebulan sholat sunnah 1000 rakaat. Sebulan, jangan seminggu. Seminggu terlalu cepat, canggih dah itu mah. Sebulan lah kita hitung. Tuh ya, kira-kira pernah atau tercapai 1000 rakaat. Kayaknya berat kita. Ba'diyah qobliyah 5 waktu aja kita kadang-kadang lewat. Tuh ya. Apalagi sampai 1000 rakaat. Tapi itu ngaji masih bagusan ngaji. Tuh ya. Tapi kalau memang nggak ada kegiatan lainnya, ya boleh tuh habis maghrib kita sambung sampai ya isya. Dan juga lagi kalau sholat awabin, kalau udah isya habis, ini udah orang ajan masih sholat awabinnya di mana datangnya ya. Jadi awabin ba'da maghrib
sebelum Isya. Isya masuk, awabin selesai udah. Jangan Isya jam 7.20 mamanya. Kita 7:30 masih apa? Sholat awabin aja, ya udah kelewatan ya. Jadi Isya masuk, selesai. Itu ada waktu-waktunya ya. Ada sholatnya yang nggak perlu waktu, ada sholat yang ada waktunya ya. Kalau sholat wudu ada nggak waktunya? Kagak, aja mau waya apa aja boleh. Nih sekarang kita sholat wudu, misal habis wudu, boleh nggak? Boleh. Sholat duha nggak boleh, kemplang malaikat sholat duha malam-malam ya. Kerajinan tuh ya, rajinnya salah tuh ya. Jadi kalau belum sampai membaca 1000 kali udah tuh. Maka tadi hatta yubasyara lahu bil jannatu, hingga diberikan kabar gembira baginya surga itu. Orang yang rutin membaca selawat kepada Nabi 1000 kali itu ya. Kalau belum bisa ya 100, belum bisa 10 belum bisa, tuh hadis yang pertama tadi 1 ya. Nanti kan kalau udah biasa doyan enak tuh, 1 tambah lagi 2 tambah lagi 3 tuh ya. Itu memang perlu dilatih ya. Ini kita ibadah kalau nggak dilatih, jangankan masih muda, sampai umur udah bau tanah juga ibadahnya begitu-gitu juga kalau nggak latih mah. Jangan bilang begini nanti kalau udah tuaan mah rajin ibadahnya telacuk kalau kata kiai itu ya. Nggak mungkin ya kalau dia nggak apain, dia nggak paksa, dipelajari dikit-dikit terus dilatih, baru umur semakin tambah ibadahnya semakin banyak, mantap. Tapi kalau nggak pada dilatih nungguin tua, nggak bakalan. Apalagi tua, berdiri udah goyang, ya nggak kuat lama. Tuh. Nah sekarang baru melatihan, ya nggak bakalan bisa. Maka dari sekarang tuh melatihnya dikit. Nanti lama-lama terbiasa. Kalau udah terbiasa, jangankan dikit, banyak pun juga bagi dia kayaknya enak saja. Tuh santai aja dan juga rasanya nyaman gitu ya, nggak merasa dibebani gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya wahidatan. Ini hampir sama ya dengan hadis yang awal, cuma beda konteks kalimatnya aja, beda dikit. Coba apa yang bedain? Ya, cuma ada kata biha di atas, nggak ada kan? Man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asron. Kalau itu man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi ada nggak di atas? Ada. Biha asron tambah biha doang tuh ya. Sama sih pemahamannya ya. Jadi kalau kita berselawat sekali, kita baca, Allah balas 10 ya. Berarti semakin banyak lisan kita mengucapkan selawat, maka pahala yang kita dapatkan juga dari Allah semakin banyak ya. Bahkan ada jaminan siapa orang yang melazimkan membaca selawat, maka urusannya senantiasa diberikan kemudahan ya. Bahkan kalau kita dengar pidatonya, ceramahnya Yusuf Mansur mah pengen punya mobil, pegang mobil orang, baca selawat tuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah jual tanah, beli mobil tuh, jual tanah tuh ya. Jangan begitu kita mah ya, pokoknya kita baca aja, insyaallah hidup berkah. Ntar lagi ngamalin banget, juga yang ngambil orang. Ya, kebetulan hilang, ada yang hilang, lah kita disalahin. Ya, wah ini nih, ya. Tuh, nggak tahu kita mah lagi ngamalin apa? Baca selawat supaya kuat beli
mobil itu mah dunia ya, ya boleh kita pengenin tapi jangan seperti kayak itu ya, takut nanti jadi ini lagi ya, ya. Tuh, jadi ini sama ini mah ya, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asron. Tuh kalau ditanya biha, haknya khofad nasab ropa, biha haknya khofad. Nah itu disebutnya perubahan takdir. Maka nanti ngi'rabnya alha domir muttasil ya, fi mahali jarin tuh, bukan fi mahali robin. Dari mana taunya? Karena ada amilnya. Mana amilnya? Ba tu bi, huruf jar. Tapi nggak boleh bacanya bihi, tulisannya begini ya. Kalau bihi ya hak gitu langsung. Kalau itu kan ada alifnya, ntar lagi jawab tukar lagi, jangan ya biha gitu mah. Ada yang bihi ya lain lagi, ntar ada hak kecil gitu ya, apa hak kayak lapaj Allahu tuh kalau tulisannya begitu bihi betul. Kalau ini biha. Tapi kita tahu itu ropa apa nasab apa jar tuh dari amil. Orang kalau udah tahu amilnya nggak bakalan keliru. Yang membuat kita keliru amilnya kita nggak tahu ya. Makanya ini pas kita nih belajar mutasor jidan, lalu kita pelajari hadis, ada sakalnya sambil kita pahami hadisnya juga sambil kita pelajari dari apa? Kitab Mutasor Jidan tentang perubahan setiap kata tuh ya. Waman sholat ya, belum selesai ya. Waman sholat, dan siapa orang yang membaca selawat kepadaku 10, sallallahu alaihi biha mi'atan ya. Allah berselawat atasnya biha tuh. Salawat yang dia baca berapa? Mi'atan, 100 kali. Jadi kalau 1 Allah balas berapa? 10. Kalau 10 Allah balas 100 ya. Kalau kita baca 100 ya lebih gede lagi itu ya. Wa man shalla alayya, siapa orang yang membaca selawat kepadaku mi'atan 100, sallallahu alaihi biha alpan tuh. Allah berselawat atasnya dengannya alpan, 1000. Wa man shalla alayya alpan, siapa orang yang membaca selawat kepadaku 1000 kali, lam tamasuhun naru, tidak disentuhnya oleh api neraka tuh ya. Jadi kalau dia lazimkan setiap harinya membaca selawat berapa kali? 1000 kali, nanti di akhir hayat dia ketika berada di alam akhirat ya, itu dia tidak akan tersentuh dengan api neraka yang maha dahsyat tuh ya. Hebat api neraka ya. Kehebatannya jangan samain dengan api di dunia ya. Dunia mah kecil, nggak seberapa ya. Kecil aja kita takutnya bukan main, apalagi api neraka. Nah ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak nyuruh berapa-berapa. Silakan jamaah pilih aja dah kira-kira yang kayaknya bisa diamalkan ya. Ya, jangan maksa, jangan ya. Ntar lagi kebanyakan jadi gumoh, enggak baca-baca lagi. Ya, dikit-dikit aja cari yang dikit tuh. Dikit ada hadisnya, banyak juga ada hadisnya ya. Lebih banyak dikit juga ada hadisnya tuh ya. Terserah kita yang mau pakai yang mana. Tentunya semakin banyak kita baca, pengaruhnya pun juga semakin banyak yang kita dapatkan. Apalagi bisa baca 1000 kali tuh. Lam tamasuhun naru, tidak disentuhnya oleh api neraka ya. Sedangkan neraka memang senantiasa kita minta supaya kita diapain? Dihindari oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan salah satunya jalan supaya kita tidak disentuh neraka, banyak membaca selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Demikian talim pada malam hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, minta panjangkan umur, kuatkan iman Islam kita, diberikan rezeki yang banyak dan halal untuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga 1 tahun yang sudah kita lalui sudah dapat kita isi dengan banyak berbagai macam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan 1 tahun berikutnya yang akan kita hadapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan kemudahan pada kita untuk menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa dhalna fiman tawalait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.